Oke, perkenalkan saya Suga Faiz dari batch 13 Analytics and Data Science. Di sini saya akan menjelaskan statistik Bayesian ya. Jadi sebetulnya Bayesian ini bukan tulisan saya yang di Medium, tulisan saya sebetulnya survival analysis, tapi kata teaching assistant boleh untuk menuliskan hal lain gitu ya. Yang penting objektifnya adalah kalian paham nggak Bayesian, ages, hipotesis, dan satu lagi apa saya lupa. Dan saya memilih Bayesian gitu. Bayesian di sini adalah mm, ada langsung ke soal ya, kan Bayesian nggak sekedar A syarat B dan lain sebagainya gitu ya, ada prior posterior gitu. Oke, kita lihat seorang manajer produksi tertarik pada proporsi cacat dari pengalaman hasil produksi tahun lalu. Ya, ini distribusi prior gitu ya. Sorry, ini harga cacatnya gitu ya, dan ini persentasenya gitu. Nah, ini disebut distribusi prior gitu kan. Jumlahnya satu tentu saja karena distribusi. Di samping informasi prior tersebut, manajer itu memutuskan mengambil 5 sampel acak gitu ya. Dan berapa peluang posterior yang sama dengan satu yang pada tiap harga bila ia adalah jumlah cacat gitu ya. Jadi eh, karena berdistribusi binomial discrete gitu ya. Ini nanti dulu kita langsung ke Excel coba untuk menghitung. Sini saya sudah lakukan. Ini harga-harganya, ini priornya, harga kerusakan maksudnya ya. Oke, likelihood itu kalau di distribusi biasa gitu ya, itu tinggal mengalihkan karena mereka saling independen gitu kan. Nanti jadi kita likelihood dalam bentuk produk gitu, P gitu. Nah, tapi kalau di sini kita langsung cari distribusi binomial biasa kan, kalau itu ada PDF-nya dikaliin gitu ya. Kalau ini karena udah ada diketahui distribusinya apa, kita langsung ke binomial gitu bisa kan. More function sini. Nah, saya udah isi number of trial, numbernya satu, number of sukses gitu ya. Trialnya 5 tadi udah dibilangin, probability aja itu tadi harga kerusakannya, kumulatifnya false. Nah, sini udah dapat likelihoodnya. eh Mohon maaf ya, agak cepat karena waktunya hanya 5 menit. Sini likelihoodnya sudah dapat, dan eh, B kali C ini sini apa maksudnya ya, prior kali likelihood ya. Nah, kita kalikan gitu ya, ini masing-masing gitu ya untuk setiap harga, terus kita jumlahin gitu, jumlahin. Nah, buat apa dijumlahin? Karena posterior ya, posterior adalah prior kali likelihood dibagi sigma prior kali likelihood kan kayak gitu. Nah, kalau continue jadi integral gitu kan. Itu biasa di kelas statistik inferensi. Oke, kita lihat posteriornya dapat gitu ya dari sini gitu kan. Pakai dolar karena emang dibaginya oleh sumnya kan. Nah, dapat. Nah, ini buat ngecek ya distribusi posteriornya juga jumlahnya satu. Oke, seperti itu. Lalu apa yang kita bisa lakukan setelahnya? Jadi di sini ada keuntungan ya. Di sini tuh perhitungan laba setelah terjadi perbaikan gitu ya. Jadi kalau mereka itu melakukan perbaikan kecil untuk harga sekian, itu labanya masih ada segini, segini, segini gitu ya. Kalau perbaikan besar ternyata semua sama gitu ya. Nah, maka keuntungan terbesar terjadi pada saat apa? Ini nggak bisa kita jumlahin langsung gitu ya, nggak bisa kita jumlahin langsung gitu ya. Walaupun secara sekilas ya yang ini menang gitu kan. Tapi kita lihat apa kalau sudah dapat posterior yang bisa kita gunakan, yaitu adalah mengalihkan laba tersebut dengan posteriornya, karena posterior itu yang exactly terjadi gitu kan. Nah, kalau prior kan subjektif sifatnya, jadi ini dikalikan gitu ya, 455 375 375 kita kalikan, ini yang tadi laba kecil gitu kan. Nah, hasilnya sudah ada sini ya, 105. Ini kita lihat sini sini, dan summit nyata 393 gitu ya. Jadi dari laba kecil itu dapat eh, keuntungannya, ekspektasi keuntungannya 393.000 gitu ya. Nah, tapi kalau dari laba besar gitu ya, 380, kenapa nggak saya hitung? Ya karena kan ini satu jumlahnya ya. Jadi kalau itu sebenarnya hanya memecah aja 380-nya. Jadi intinya perbaikan besar itu dapat ekspektasinya keuntungan yang 380. Kalau dia perbaikannya kecil itu ekspektasi keuntungannya 393 gitu. Jadi aplikasi dari Bayesian setelah mendapat posterior itu bisa diaplikasikan dengan tadi keuntungan berdasarkan perbaikan-perbaikan ini, dan ini biasa mungkin di kelasnya anak teknik industri gitu. Oke, demikian saja. Mohon maaf kalau terlalu cepat karena waktunya hanya 5 menit.